Selama periode Agnatavasa, tahun di mana mereka harus tetap dalam penyamaran, Pandawa menerima bimbingan dari seorang sutradara agung dari lakon kosmik. Orang tersebut tidak lain adalah Sri Krishna sendiri. Sri Krishna mendekati para Pandawa dan berkata, "Dharmaraja, 12 tahun hidupmu di hutan telah berlalu. Hanya tersisa 1 tahun untuk hidup dalam penyamaran. Tahun ini akan menjadi sangat sulit. Dalam keadaan apapun, tidak ada yang bisa mengetahui siapa dirimu atau di mana kamu berada. Tempat yang paling cocok bagi Anda untuk tetap tersembunyi adalah kerajaan Macha, juga disebut Virata Rajam. Kalian semua harus mengubah nama, penyamaran, dan cara bicara kalian, mendapatkan pekerjaan di kerajaan Virata, dan menghabiskan waktu 1 tahun di sana. Setelah itu, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya." Mengikuti nasihat Krishna, para Pandawa mengubah penampilan, nama, dan memasuki kerajaan Virata. Pertama, Dharmaraja tiba di istana Virata dengan menyamar sebagai seorang pendeta, menyebut dirinya Kangkabotu, dan ditunjuk sebagai penasihat raja dan pendeta yang memimpin upacara yaga. 2 hari kemudian, Arjuna memanfaatkan kutukan yang diberikan kepadanya oleh Urvashi bahwa ia akan menjadi seorang kasim selama beberapa waktu dengan menggunakan nama Brihanala. Ia mengambil peran sebagai seorang guru tari dan musik untuk para wanita dan gadis-gadis di istana. Dengan cara ini, kutukan tersebut ternyata menjadi berkah baginya. Setelah 2 hari kemudian, seorang pria berbahu lebar dan berotot dengan tubuh yang kekar memasuki dapur istana dengan nama Valabha, yaitu Bhima. Kemudian, Nakula tiba dengan nama Guntika untuk bekerja di kandang kuda, dan Sahadeva dengan nama Tatipala untuk merawat sapi. Tantangan terbesar sekarang adalah Draupadi. Meskipun semua Pandawa sudah mantap dengan perannya masing-masing, menyamarkan Draupadi sangatlah sulit. Mengapa? Karena Draupadi adalah lambang kecantikan. Penampilannya yang luar biasa tidak dapat disembunyikan dengan penyamaran apapun, dan bahkan jika mereka berhasil menyembunyikan kecantikannya, ada aspek lain dari dirinya yang tidak akan pernah bisa mereka sembunyikan, temperamennya yang galak. Pada saat itu, jika ada yang mengatakan bahwa ada seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa dan temperamen yang berkobar-kobar, maka itu hanya Draupadi. Jadi, para Pandawa melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Mereka memberinya nama Sairandri dan menampilkannya sebagai seorang wanita yang menjual bunga. Sementara itu, Duryodhana memulai perburuannya. Dia mengirim saudara-saudaranya dan para prajuritnya ke hutan-hutan dan setiap kerajaan untuk melacak Pandawa. Dia memanggil para pendeta, cendekiawan, astrolog, dan bahkan praktisi agora untuk menggunakan segala macam ramuan dan ritual untuk mengetahui keberadaan mereka. Tetapi tidak ada satu pun dari usahanya yang membuahkan hasil. Hari-hari berlalu. Suatu hari, mata-mata Duryodhana melihat seorang wanita yang sangat cantik di kerajaan Virata. Mereka menduga wanita itu adalah Draupadi dan mendekatinya. Draupadi menyadari bahwa orang-orang ini mencurigainya, dan inilah ujian yang sebenarnya. Mereka tahu jika dia hanya cantik, itu saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Draupadi. Tetapi jika dia juga memiliki temperamen yang kuat dan berapi-api, itu akan mengkonfirmasikannya. Jadi, untuk mengujinya, mereka berbicara kasar pada Draupadi dan mulai menghinanya. Draupadi menjadi marah tetapi dia menahannya. Mereka terus berbicara dengan nada rendah dan keji yang membuat kemarahannya semakin memuncak. Mereka menunggu untuk melihat apakah kemarahannya akhirnya akan muncul. Tepat ketika Draupadi kehilangan kesabaran dan hendak berteriak, "Siapa kalian? Kalian!" Sebuah suara wanita yang keras menggelegar. "Siapa kalian, bajingan?" Tetapi suara itu bukanlah suara Draupadi. Itu adalah Sudishana, istri dari Raja Virata. Dia kebetulan lewat dengan tandu dan ketika melihat para mata-mata itu mengganggu Draupadi dan membuatnya menangis, dia memerintahkan para prajuritnya untuk mengusir dan memukuli mereka. Sudishana kemudian membawa Draupadi yang tertekan ke kamar kerajaannya. "Siapakah kamu, sayangku? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Di mataku, kamu terlihat lebih anggun daripada aku, sang ratu," tanyanya. Draupadi menjawab, "Nama saya Sairandri. Saya memiliki 5 orang suami. Mereka adalah para Gandharva. Mereka meninggalkan negara ini untuk sebuah tugas penting dan akan kembali dalam 1 tahun. Sebelum ini, saya biasa mendandani Draupadi, istri para Pandawa." Dengan segera, sebuah ide muncul di kepala Sudishana. Ia berpikir, jika ia mampu mendandani Draupadi, maka ia pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Jadi dia memberikan pekerjaan kepada Draupadi dengan bertanya, "Maukah kamu mendandani saya seperti yang kamu gunakan untuk mendandani Draupadi?" Teman-teman,
Percayakah Anda jika ada orang yang mengatakan bahwa hanya dengan membaca cerita yang paling menarik, seseorang dapat melupakan semua masalah dalam hidupnya? Percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca dan menceritakan kisah seperti itu kepada anak-anak Anda, mereka akan belajar semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Percayakah Anda bahwa untuk setiap masalah yang Anda hadapi saat ini, atau yang mungkin akan Anda hadapi di masa depan, ada solusi yang bisa Anda temukan dalam sebuah cerita? Ya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah daripada film superhit. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dengan gaya Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid dalam versi buku cetak dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan di bawah ini dalam deskripsi video ini. Segera pesan sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini bisa dibilang sebuah perpustakaan yang berisi semua yang Anda butuhkan dalam hidup. Sementara itu, selama 11 bulan, para Pandawa dan Draupadi menjalankan peran-peran tersebut di Istana Virata. Hanya tersisa 1 bulan. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa tetap rendah hati selama 1 bulan ini, mereka bisa menghindari masalah. Namun, saat itulah sebuah masalah besar muncul, sebuah masalah yang bernama Kicaka. Kicaka baru saja kembali sebagai pemenang dari sebuah peperangan melawan kerajaan lain. Ia adalah saudara dari Ratu Sudhishana. Meskipun Virata secara resmi adalah Raja Matsya, dia kurang lebih hanyalah seorang figur. Semua kekuatan sebenarnya berada di tangan Kicaka. Suatu hari, Kicaka datang untuk menyapa saudara perempuannya di istananya dan secara tidak sengaja melihat Draupadi. Dia langsung terpikat oleh kecantikannya, berpikir bahwa dia akan memberinya relaksasi. Setelah kelelahan perang, dia meraih tangannya dan berkata, "Datanglah ke kamar tidur saya." Saat itu, Sudhishana tiba dan berkata dengan tajam, "Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" Dia bukan wanita biasa, suaminya adalah seorang Gandharva. Mereka sangat kuat. Lepaskan tangannya. Mendengar omelan keras dari kakaknya, Kicaka melepaskan tangan Draupadi. Tetapi keesokan harinya, ia mendekati Sudhishana lagi. "Saudari, bagaimanapun caranya aku harus mendapatkan Sairandri." Pada awalnya, Sudhishana menolak, tetapi ia meyakinkannya setelah beberapa kali berusaha. "Baiklah saudaraku, aku akan mengirimnya ke kamarmu, tetapi kamu harus mencari cara untuk membuatnya berada di bawah kendalimu." Malam itu, Sudhishana memanggil Draupadi dan memintanya untuk membawa 2 guci surapana. Mengambil 1 guci untuk dirinya sendiri, sang ratu mulai minum. Kemudian ia menyerahkan guci kedua kepada Draupadi dan memerintahkannya untuk membawanya ke kamar Kicaka. Draupadi merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa melawan perintah ratu. Dengan gemetar ketakutan, ia pergi ke kamar Kicaka. Berdiri di luar kamarnya, Draupadi mengetuk pintu. Kicaka membukanya dan menatapnya dari atas ke bawah. Entah mengapa, di malam hari, ia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. "Apa yang membawamu kemari, Sairandri?" tanyanya. Draupadi menjawab, "Kakakmu memintaku untuk membawa 2 guci anggur ini. Dia meminumnya dan menyuruhku untuk memberikan yang satunya lagi kepadamu." Mendengar itu, Kicaka berkata, "Kamu telah memuaskan dahaga adikku. Sekarang puaskanlah dahaga saya. Ayo." Dia meletakkan tangannya di pundak Draupadi dan mencoba menarik pakaiannya. Draupadi, yang biasanya tidak pernah mundur, merasakan jantungnya hampir berhenti karena ketakutan. Ia pun memperingatkannya, "Ci, dasar celaka. Lepaskan aku, suami-suamiku adalah para Gandharva. Jika mereka mengetahui dosa ini, mereka tidak akan menyisakan 1 tulang pun di tubuhmu. Mereka akan menghancurkanmu menjadi bubuk." Tetapi Kicaka tidak menghiraukan peringatannya. "Hei, malam ini kamu adalah budakku. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat tidurku," katanya, sambil mencoba merobek pakaiannya. Dengan ketakutan, Draupadi mulai berlari. Kicaka mengejarnya tanpa henti, menjambak rambutnya, memukul pipinya dengan tangan kasarnya, berusaha memaksanya untuk menyerah. Entah bagaimana, Draupadi berhasil lolos dan melarikan diri ke ruang pertemuan raja, berteriak, "Selamatkan aku, Raja Virata ada di sana, di istana bersama menterinya, beberapa cendekiawan, dan para Pandawa." Melihat Draupadi berlari sambil menangis dan acak-acakan, darah para Pandawa mendidih. Tepat di belakangnya, Kicaka datang menyerbu seperti seekor binatang buas yang sedang berburu, memegang sebuah guci minuman keras di satu tangan dan mengejar wanita yang tak berdaya ini. Bima hendak melangkah maju, berniat untuk menghabisi Kicaka saat itu juga, ketika sebuah tangan yang kuat mencengkeram lengannya. Itu adalah Dharma Raja.
Ia menatap Bima dan saudara-saudara yang lain seakan-akan berkata, "Jangan sekarang." Bima, meskipun marah di dalam hati, "Saudaraku, apakah ini benar-benar dharma bahkan sekarang?" Tidak bisa melawan kata-kata kakaknya. Semua Pandawa berdiri di sana seperti patung, tidak bisa bergerak. Teman-teman, episode berikutnya akan membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, segera pesan buku Mahabharata saya. Tautan ada di deskripsi video ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya, silakan berlangganan sekarang. Sampai jumpa, jaga diri kalian. Sampai jumpa.